Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas tentang memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini merupakan pertemuan kita yang kelima ya dalam semester ini dalam proses belajar mengajar di mata pelajaran PPKN. Jadi kita sudah membahas tentang Sumpah Pemuda ya, ataupun lahirnya Sumpah Pemuda pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi bahwa kita sudah membahas tentang Kongres Pemuda 2 yang melahirkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang dilaksanakan oleh para pemuda yang berbeda-beda suku, agama, ras, dan cara pandangan politiknya. Kemudian ada beberapa pemuda ya yang berbeda-beda ya. Jadi ada pemuda Jawa diwakili Jong Capa, pemuda Batak ada diwakili Jong Bataks, dan pemuda Sulawesi diwakili Jong Celebes dan lain-lain ya. Ada Jong Sumatera Nembon ya. Jadi masih banyak para organisasi pemuda-pemuda yang lainnya. Di organisasi pemuda ini lahir ketika awalnya adalah lahirnya organisasi Budi Utomo ya, yang merupakan organisasi yang isinya adalah organisasi anggotanya adalah mahasiswa Stopia ya. Jadi beberapa orang dari mahasiswa Stopia mendirikan organisasi yang namanya Budi Utomo. Jadi kita akan memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Ustaz tidak akan menjelaskan ya bagaimana semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Republik Indonesia, tapi Ustaz akan menjelaskan tentang nilai-nilai ya, nilai-nilai yang luhur dalam yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Jadi memaknai semangat perjuangan itu Ustaz akan buat tugas ke antum mengenai para pemuda. Nanti Ustaz buat namanya di WA, nanti antum melihat bagaimana semangat perjuangan pemuda tersebut ya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi nilai-nilai yang ada terkandung dalam Sumpah Pemuda itu, yang pertama ada cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar atau satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Inilah wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air yang dinyatakan para pemuda di tahun 1928 ya. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia ya, atau yang kita sebut dengan cinta tanah air itu bisa disebut dengan memiliki rasa nasionalisme ya. Itu. Yang kedua ada persatuan. Jadi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yang kedua itu adalah persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda-beda ya. Ada yang dari Sumatera, Jawa, dan lain sebagainya ya. Jadi ikrar ini kemudian dilanjutkan dalam bentuk bersatu padu untuk berjuang melawan penjajah demi mendapatkan kemerdekaan. Itu. Yang ketiga ada sikap rela berkorban. Di nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda itu yang ketiga ada kita rela berkorban, sikap rela berkorban. Di rela berkorban itu kesediaan dan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Jadi rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara, akan memperkuatkan persatuan dan kesatuan. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda maupun dalam perjuangan merebut kemerdekaan ya. Jadi para pemuda ini ikhlas berkorban untuk bangsa dan negara tanpa mengharapkan imbalan, meski telah mengorbankan banyak tenaga dan pikiran demi kemerdekaan bangsa. Jadi ini sikap rela berkorban ini bisa kita sebut dengan patriotisme ya, memiliki pemikiran atau sifat patriot ya, rela berkorban
mementingkan masyarakat banyak dibandingkan mementingkan pribadi ataupun mementingkan bangsa. Kemudian yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Ini juga sama halnya yang sikap rela berkorban. Jadi kita termasuk dalam sifat patriot ya. Di Sumpah Pemuda dan Perjuangan Pemuda Merebut Kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerah ya. Ada daerah Jawa, ada daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan ada juga daerah Sumatera. Mereka tidak mementingkan itu, tapi pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia ini dapat bersatu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan ya. Jadi itu mengutamakan kepentingan bangsa. Kemudian yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Jadi perbedaan latar belakang daerah, suku ya, agama ini tidak menyurut tekad pemuda untuk bersatu. Jadi berbagai perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai ya, sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Jadi kita walaupun memiliki perbedaan-perbedaan tersebut, kita memiliki keserasian ya, ataupun kita memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk merdeka dari penjajah. Itu mengenai dapat menerima dan menghargai perbedaan, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang keenam, itu semangat persaudaraan. Jadi semangat persaudaraan ini dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Jadi sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia itu bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah ya. Sebagai sebuah bangsa Indonesia adalah bersaudara, sehingga harus saling menghormati dan tolong menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Dengan tingginya semangat kekeluargaan tersebut, pemuda dan pemudi Indonesia berkirar mengantarkan bangsa Indonesia itu untuk berbangsa dan bertanah air yang satu ya. Jadi dengan adanya memiliki rasa kekeluargaan ini, jadi kita tidak lagi melihat bagaimana adanya perbedaan antara suku-suku yang ada di Indonesia, kemudian ada juga ras-ras yang ada di Indonesia, tapi kita merasa bahwa kita adalah keluarga ya, satu keluarga walaupun kita tidak satu darah ya. Jadi itu nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda ya. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama ya. Jadi gotong royong berarti bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan, itu kemerdekaan. Jadi gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia ya. Gotong royong ini merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing ya. Di gotong royong juga memiliki nilai kerjasama ya, antara pemuda ya dengan orang tua ya, dan lain sebagainya, seluruh ya elemen-elemen masyarakat yang ada ya. Jadi para pemuda itu telah bergotong royong secara sukarela menurut kemampuannya masing-masing. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu merupakan bukti nyata dari gotong royong para pemuda ya, dan kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia. Jadi itu nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda ya. Jadi tugas untuk antum hari ini, antum akan Ustadz ingin melihat antum membuat sebuah ya biografi ya, bukan biografi nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya, tapi juga cerita dari para pemuda ini. Bagaimana semangat perjuangan pemuda tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, yang pertama itu ada Wade Rudolf Supratman, yang kedua Khairil Anwar, yang ketiga Walter Romonginsidi, keempat I Gusti Ngurah Rai ya. Itu adalah para pejuang-pejuang ya ketika lahirnya Sumpah Pemuda ya. Ustaz ingin melihat antum membuat sebuah apa yang telah dilakukan mereka ini untuk bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini ya. Ya, Ustaz akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.